Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ya pasti persiapannya lebih apa ya, lebih beneran gitu, lebih serius gitu ya, lebih serius. Karena memang saya tuh sebetulnya kalau disuruh milih lagu tuh milih lagunya tuh yang aman-aman gitu. Ternyata aransemennya dibikin, aduh nggak aman. Nah, gue mau pilih lagu yang nggak aman biar aransemennya dibikin aman. Semakin emang di sini ini pengalaman. Dulu memang saya nyanyi, tapi mungkin tahun saya dulu kan beda sama tahun sekarang. Kalau saya kan lebih di komedian. Jadi ini nyanyi, perform, terus kompetisi ya. Jadi lebih yang pengalaman yang sangat berharga, sangat berarti banget buat saya ya. Kalah menang mah itu urusan nanti aja, yang penting pokoknya saya bisa menyajikan yang terbaik yang menurut kemampuan saya gitu. Ini masuk 3 besar aja aduh rasanya kayak mimpi gitu ya, apalagi nanti 2 besar gitu ya, grand final ya gitu. Jadi kayak cita-cita saya yang waktu kecil jadi penyanyi kok baru terwujud sekarang gitu ya, dengan beberapa puluh tahun di dunia komedi. Ini cita-cita saya penyanyi itu ternyata dikabulkan juga sama Allah, tapi kok pada saat usia yang sudah tidak muda lagi gitu. Tapi ya ini buat pengalaman yang sangat berharga banget, sangat berarti banget buat saya. Di sini gimana saya harus latihan koreo sama penari-penari, terus saya ngapalin lagu aja masih pusing, harus latihan nari gini, terus dilatih dengan orang profesional gitu ya. Jadi ya terus disuruh pecah suara, disuruh begini-begini dengan lagu yang sebetulnya tuh lagunya tuh yang nyaman banget, yang lagu pokoknya lagu aman lah gitu. Tapi ternyata kalau kamu mau nyanyi lagu yang aman banget ya ngapain ikut kompetisi. Lagu aman itu ya dibikin supaya memang jangan bikin aman banget. Kalau cuma gitu-gitu datar-datar aja ya biasa-biasa aja ya ngapain gitu ya. Akhirnya kalau kita niat, kita belajar, kita tulus, kita ikhlas dan kita memang semangat gitu ya, ternyata semua bisa dilampaui. Melihat peserta lainnya juga gimana nih persaingan? Kita melihat peserta lainnya bagus-bagus. Apalagi kayak ya di Sembako sama anaknya itu emang suaranya emang bagus banget ya. Apalagi kalau dia udah dangdut udah ada dilahap semua deh. Dangdut terus lagu-lagu Melayu gitu dilahap semua sama mereka. Tapi kan nggak mesti harus melulu dangdut. Saya tadinya awalnya sama Empi kan lagu Jawa. Emang kalau lagu Jawa udah deh lalapan kita deh. Tapi ternyata ada tantangan harus nyanyi lagu pop gitu. Pop dan harus yang suara pecah gini. Ya tapi akhirnya kalau kita latihan bener, kita serius, kita latihan, kita ikutin arahan ya semuanya bisa. Terus kalau kita bicara mengenai Fajar Said Boy itu ya memang ini lagi waktunya dia gitu ya. Dia memang lagi banyak digemarin orang ya. Kalau untuk perform ya sebetulnya ya masih banyak yang lebih baik gitu loh ya gitu. Tapi memang Fajar memang anaknya juga nge-rapnya bagus, ketutup dia bisa nge-rap bagus gitu. Jadi ya semua bagus, kalau apalagi kalau sudah bisa masuk 3 besar itu pasti ya itu udah pilihan gitu. Apalagi ini kan polling kan ya, polling voting kan. Jadi kan ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Kalau sebetulnya kemarin itu pada saat saya sakit cancer, saya habis kemo, saya malah jalanin puasa dan boleh sama dokter. Kalau untuk tahun ini memang dokter menyarankan saya untuk tidak puasa dulu. Karena memang banyak banget obat yang harus saya konsumsi ya, dari mulai obat pagi, obat siang, obat sebelum makan, obat setelah makan. Karena obat itu diminum memang sebelum makan. Dan obat itu ada obat yang keras yang diminum setelah makan. Jadi kan nggak mungkin saya puasa. Ya mungkin untuk Ramadan ini saya belum bisa menjalani puasa, tapi saya ya melayani kayak yang di rumah, kayak suami puasa, saya yang harus menyiapkan. Kalau pas lagi nggak ada syuting gitu, saya mesti menyiapkan ya apa makannya, bukanya, sahurnya, apa gitu saya masak. Kan nggak boleh ini nggak diminum semua. Ya dalam 1 hari. Ini yang baru tadi malam baru ini.
Ini belum yang suntik. Yang suntik ada 2. Ini beneran 1 hari. Iya, 1 hari. Banyak banget. Sekali minum itu 5 butir gitu. Terus setiap sebulan sekali kan harus cek darah puasa karena dicek ginjalnya. Dicek karena minum obat banyak kan takutnya nanti ya ginjal. Tapi kan karena memang semua udah pantauan dokter, alhamdulillah sih baik-baik aja gitu. Apa mungkin kata dokter sampai akhirnya dokter bilang kayaknya jangan puasa dulu? Ya karena memang ini obat nggak boleh tidak diminum gitu loh. Ini nggak boleh gitu karena ada obat yang salah satu obat itu yang harus tidak boleh tidak diminum dan obat itu minumnya harus dilambarin makan. Nggak bisa kalau ada yang sebelum makan minum obat itu nggak masalah, ada gitu nggak masalah kalau saya pos. Tapi ini ada obat yang harus makan dan minum obat ini tidak boleh tidak harus dilambarin makan walaupun sebenarnya udah ada asam lambung saya kan juga udah yang GERD, udah yang ludahnya aja udah darah dulu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik. Ya semua ada pantauan dokter semua sih. Terus kayak panic attack saya juga udah mulai agak bisa kontrol. Terus ya walaupun sebenarnya masih bisa dibilang belum 90% ya gitu. Terus insomnia saya, terus gula, terus ya masih ke psikiater, masih ke psikolog, masih rutin tiap bulan. Semalam itu habis syuting pagi, sore, malamnya langsung kontrol beberapa dokter gitu. Terus ini kebetulan ini obat udah banyak banget, kebetulan lagi serak, terus batuk, tiba-tiba langsung ke THT, obat lagi. Banyak sekali. Iya. Iya, Mas Dedi. Dulu itu pernah saya itu podcast di tempatnya Mas Dedi yang sama Vidya Aldiano. Itu kan kita berbicara masalah mata kan. Mas Dedi kan pernah Mas Dedi itu kan lensa matanya kan udah diganti semua dua-duanya. Terus aku bilang, "Mas operasinya sakit enggak?" Loh emang kenapa Mbak Nung? Aku juga udah nggak bisa lihat satu loh. Aku pikir aku dulu kan karena gula kan. Kalau karena gula kan nggak bisa dioperasi. Ini aku ternyata pas aku kontrol ternyata ada katarak dan sama itu Mbak Nunung sama. Cuman aku sebelah kanan Mas, sebelah kirinya udah mulai sih. Karena aku udah sering jatuh karena udah nggak bisa ngelihat tangga, udah nggak bisa melihat. Jadi jalan itu udah yang bener-bener digandeng kayak gitu kan nggak mutus. Terus kapan Mbak Nunung operasi? Aku sebetulnya deket-deket ini mau operasi Mas. Kebetulan anakku itu tiba-tiba ada dapat kabar anakku harus operasi besar malam itu juga. Ya aku ngalah. Akhirnya kan aku ke anakku kan semua biaya kan buat anakku dulu. Nah 2 hari podcast itu keluar, aku kebetulan dipanggil salah satu rumah sakit Menteng, rumah sakit yang di Menteng yang dipanggil, mau diajak ngobrol ketemu, terus akhirnya dioperasinya di situ dan memang benar-benar aku dibantu banget dengan rumah sakit Menteng, benar-benar dibantu total 100% dibantu dan aku ditaruh kamar suruh milih yang kamarnya yang bener-bener yang VIP yang bener udah deh pokoknya diperhatikan banget deh sampai staff-staffnya semua nemenin, dampingin aku dari bikin kacamata, dari kontrol, dari apa semua dan sampai sekarang masih sering komunikasi, sering nanya gimana keadaan mata masih sering ditanyain gitu. Itu suatu ya Allah itu baik banget ya dengan cuman cetukan sama Mas Dedi yang ngobrol sebetulnya ngobrolnya tuh Mas Dedi nakut-nakutin sakit banget loh Mas Dedi yang nakut-nakutin kayak gitu ternyata ada yang memperhatikan satu rumah sakit itu. Nah yang kemarin itu kan aku bilang sama Mas Jadi makasih banget ya dengan podcast yang kemarin itu aku akhirnya dioperasi ini oh ya Bandung ya ini aku mau operasi lagi terus operasi apa datang nggak dia terus aku minta terus datang tapi di close the door nggak yang sama Widi gitu ya udah nggak apa-apa ngobrol di situ karena Mas Jadi sendiri kepengen tahu kabar saya tentang kenapa kok kos gitu loh, kamu kan seorang legend gitu. Ya memang harus begini Mas gitu loh. Udah saya ceritakan udah tahu semua kan awal gimana sampai saya jual aset, sampai saya bener-bener memang ngurusin keluarga banyak gitu ya. Akhirnya ya udah kemarin ngobrol-ngobrol kayak gitu terus operasi yang ini mau kapan terus ya mungkin habis Ramadan Mas alhamdulillah Ramadan ini kan lagi banyak pekerjaan kan jadi nanti nabung dulu udah
saya bantu dulu aja deh Mas Dedi gitu. Alhamdulillah banget, sampai gue terharu, gue nangis. Jadi Allah emang ini jalan Allah semua gitu loh. Allah itu baik banget gitu loh. Baik banget gitu. Pada saat gue butuh banget itu banyak banget yang bantu saya gitu loh. Dulu pada saat gue ada itu yang ngurusin operasi kakak saya, yang ngurusin semua operasi kakak saya sampai berapa kali, berarti itu saya semua sama saya yang mengendal. Kan genetik cancer kan di keluarga saya kan besar kan. Ada yang pernah kena juga itu semua. Kenapa pada saat saya sakit kok keluarga saya, ya memang keluarga saya nggak ada yang berdaya gitu ya. Dia bisanya cuman mungkin doa ya. Doa itu penting banget gitu. Duh, gimana ya, tapi ya itulah jalan Allah. Allah yang menunjukkan semuanya rezeki ya. Memang kan Allah yang ngatur kan ya. Jadi memang udah diatur semua sama Allah. Jadi ya apalagi ini sama masjid, dan ini udah ada salah satu beberapa rumah sakit juga yang mau bantu, dan rumah sakit besar yang mau bantu. Tadi malah langsung direkturnya langsung dari rumah sakit terbesar lah, rumah sakit untuk cancer terbesar lah gitu. Ayo menunung ke sini, ada rumah sakitnya Widya no di mana ya, di Bogor. Dia juga nawar-nawaran. Pokoknya banyak banget deh, itulah jalan Allah itu udah, pokoknya kita nggak perlu takut lah. Kalau kita menanam baik pasti akan diganti dengan baik itu. Dari Mas Dedi